Dan dia pun berkata sangat dendam karena istrinya berselingkuh dengan Karmiadi. Dan paling marahnya, perselingkuhan itu sempat dilakukan di rumah ketika dia sedang bekerja. Hai sob, selamat datang kembali. Bagi yang baru datang, perkenalkan sob, nama saya Muhammad Daus. Di rumah tangga, kepercayaan itu adalah sesuatu yang paling berharga dan cukup dalam satu tindakan menghancurkan semua itu, seperti berselingkuh. Nah sob, kisah kita kali ini, sang istri banyak bekas merah di lehernya, suami gelap mata terhadap langsia. Sebelum kita mulai, di subscribe dulu sob, supaya kalian tidak tertinggal dari video-video saya selanjutnya. Bermula seorang pria bernama Matsari berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan dikenal sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab. Tapi dia dikageti ketika dia baru pulang bekerja dan sesampai di rumah dia melihat gerak-gerik mencurigakan dari seorang tetangganya bernama Karmiadi berusia 70 tahun yang tiba-tiba terburu-buru keluar dari rumahnya. Karena itu, dia merasakan curiga dan menanyakan kepada sang istri apa yang terjadi dan apa maksud Karmiadi datang ke rumah ketika dia sedang bekerja dan tidak berada di rumah. Dan dilihat juga dia lari ketakutan seperti ada yang terjadi. Sang istri pun berkelak dan berkata dia sama Karmiadi hanya teman ngobrol biasa dan tidak ada berbuat yang mencorengkan nama baik keluarganya. Sang istrinya pun sempat bersumpah-sumpah dan berkata tidak ada terjadi apa-apa antara mereka berdua. Tapi hal itu terpatahkan setelah Matsari mendapatkan leher sang istri merah-merah, ada bekas ciuman di bagian lehernya. Karena itu pun akhirnya istrinya tidak bisa berbohong lagi dan dia mengakui memang berselingkuh dengan Karmiadi, tetangganya sendiri yang berusia 70 tahun lebih tua dari sang suaminya sendiri. Dan istrinya pun mengakui dia telah berhubungan badan sebanyak 3 kali, yang mana 2 kali di hotel dan 1 kali di rumah mereka sendiri di saat Matsari sedang bekerja. Mendengar itu pun Matsari marah dan menjambak rambut sang istrinya. Dan di sana pun terlihat pertengkaran hebat terjadi. Cuman karena masih rasa sayang, mendengar permohonan maaf istrinya dan sang istri pun berjanji tidak akan mengulangi lagi, akhirnya Matsari memaafkan walau berat yang dia rasakan. Sebab masalahnya mereka masih bertetangga dengan Karmiadi dan pasti rasa was-was Matsari pun ada di dalam hatinya. Dan semenjak ketahuan istrinya berselingkuh pun Matsari menjadi suami yang sangat posesif. Sebenarnya dari info warga bahwa keluarga mereka ini baik-baik saja dan tidak pernah terdengar pertengkaran. Cuman semenjak istrinya ketahuan selingkuh itu pun Matsari menjadi pemarah dan posesif dan pertengkaran sering terjadi di rumah tersebut. Di sini Matsari pun bertekad di dalam hatinya kalau tetangganya masih berani mendekati istrinya itu, dia bakal mewafatkan tetangganya itu dengan tangannya sendiri. Dan timbullah dendam di dalam hatinya kepada Karmiadi, tetangga langsia berusia 70 tahun tersebut. Dan tragedi berdarah ini pun terjadi pada tanggal 20 Maret 2021 di waktu sore hari, di saat Matsari sedang duduk santai di depan rumahnya. Dia melihat Karmiadi sedang membersihkan sangkar burung di dekat sungai di dekat rumah Matsari. Di saat itu
Sang istrinya Matsari yang berdiri di sekitar tidak jauh dari Karmadi pun langsung saja melihat Karmadi melempar senyum ke arah istri Matsari. Dan jelas saja Matsari yang melihat pun langsung terbawa emosi dan mengira mereka masih ada hubungan terlarang. Dan Matsari pun masuk ke dalam rumahnya, mengambil celurit yang disimpan di belakang rumahnya. Sang istri yang tahu dan merasa ketakutan pun sempat menahan, tapi Matsari semakin marah dan dia malah menyuruh istrinya menggoda Karmadi supaya tidak pergi dari lokasi sungai tersebut. Dan sang istri yang ketakutan pun karena suaminya sudah terlihat kesetanan, langsung saja menuruti kemauan suaminya. Dan benar saja di saat istrinya menggoda dan bersenyum terhadap Karmadi, Karmadi membalas senyum yang sangat indah dan disaksikan oleh Matsari. Tanpa pikir panjang, Matsari langsung mendatangi dan mendorong hingga Karmadi terjatuh. Dia sempat menanyakan lagi apa hubungannya dengan istrinya tersebut. Tapi di sini Karmadi mengelak dan berkata dia hanya berteman saja dan tidak ada lebih. Mendengar itu pun benar semakin membara emosi Matsari. Dan dia pun langsung melayangkan celuritnya di bagian kepala Karmadi hingga berkali-kali, dan Karmadi pun wafat di tempat saat itu. Untuk menghilangkan jejaknya, Matsari sempat membuang celuritnya ke sungai dan kabur bersama istrinya ke rumah saudaranya Matsari. Tapi sayang, aksinya itu pun dilihat seorang warga. Dan warga itu pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan pun mendatangi lokasi tersebut. Dan benar saja polisi menemukan Karmadi yang sudah tidak bernyawa di bawah tanah di dekat sungai tersebut. Karena diketahui warga itu pun aksinya Matsari, polisi langsung saja bergerak dan menangkap Matsari selang 2 jam setelah kejadian tersebut. Dan singkat cerita, dari keterangannya Matsari setelah ditangkap, dia menjelaskan apa yang terjadi. Dan dia pun berkata sangat dendam karena istrinya berselingkuh dengan Karmadi. Dan paling marahnya, perselingkuhan itu sempat dilakukan di rumah ketika dia sedang bekerja. Dan dalam kasus ini, Pengadilan Bandung Bali, Matsari dinyatakan bersalah oleh hakim dengan hukuman 14 tahun penjara, yang mana vonisnya lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 16 tahun penjara. Oke sob, itulah kisah leher istri merah-merah, suami lenyapin lansia. Dalam kasus ini saya ingin kalian berpendapat di dalam kolom komentar saya sob. Oke sob, berakhir dari saya, bye.